محمد شارعني عبدا باغل وسادس العارف بالله العالم والعلامة الشيخ محمد زين بن عبد الغني وسادس محمد Mbah Munawir Kerabiah Wasyarisi Mbah Najib Kerabiah Wasyarisi Mbah Nawawi Yogyakarta Wasyarisi Abu Bakar bin Hashim wa jami' masyayikhina wa muallimina liqada'i hajatina wa hajatikum min hawaiji dunya wal akhirah li salamah fid din wad dunya wal akhirah li shifa maradana li shifa maradana zahiran wa batinan لحسن الخاتمة عند الموت بنور الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi ila yaumil qiyamah. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. قال رضي الله عنه dari Abdus Samad ibn Mughaffal radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, ia berkata, aku dengar bahwa Wahab ibn Munabbah radhiyallahu anhu, bahwa ia berkata pada 30 baris terakhir kitab Zabur, Nabi Daud alaihi salam, aku membaca Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai Daud, apakah engkau mengetahui orang yang mukmin yang bagaimanakah yang paling aku sukai untuk aku panjangkan umurnya? Nabi Daud alaihi salam menjawab, tidak tahu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu orang yang apabila membaca la ilaha illallah maka seluruh persendiannya gemetar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini adalah hari terakhir di bulan Jumadil Akhir, yang insya Allah nanti malam kita memasuki 1 Rajab. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kepada kita panjang umur dan memeliharakan kesehatan kita dan menyembuhkan penyakit-penyakit yang mungkin ada di dalam tubuh kita, sehingga khususnya di bulan Rajab ini kita memperbanyak amaliyah Sya'ban dan seterusnya di bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tentu kita sampaikan kepada baginda Allahumma salli ala sayyidina. Kita menjelaskan mengenai malam pertama di bulan Rajab. Kana Aliun radhiyallahu anhu yufarrighu nafsahu lil ibadati fi 4 layalin bis sanah. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu karramallahu wajhah, Sidin
memfokuskan dirinya untuk beribadah itu dalam setahun 4 malam. Jadi Sidina Ali bila 4 malam ini Sidin fokus bujur, artinya rajin cakap bahasa kita tuh. Betul-betul digunakan waktu itu untuk beribadah kepada Allah. Wahia awwalu lailatin min Rajab. Yang pertama malam pertama Rajab. Jadi bila malam pertama Rajab itu Sidin mulai sore itu sudah sampai semalam suntuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ibadahnya terserah, sembahyang sunnatkah, berzikirkah, baca Qur'ankah, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kah, apa saja. Kalau hari ini pagi ini kita masih sekali berbuat kebaikan tetap dapat nilainya cuma 1. Tapi nanti kalau sudah malam maghrib sekali berzikir kan, kalau sekarang sekali berzikir subhanallah tetap dapat 1. Kalau nanti maghrib subhanallah dapat 30 kali derajat. Kalau pagi ini bersedekah 1000 tetap dapat 1000. Tapi kalau nanti malam ada majlis, ada sedekah sampean 1000 menjadi berubah 30.000. Itulah keistimewaan bulan haram. Arti bulan haram, bulan yang dimuliakan, dihormati. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah." Yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Allah menciptakan 12 bulan dalam setahun. Dari 12 bulan itu minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang mulia. 4 bulan yang mulia itu pertama Zulqa'dah, yang kedua Zulhijjah, yang ketiga Al-Muharram, dan yang keempat agak jauh terpisah yaitu Rajab. Barang siapa yang berbuat kebaikan kata Rasulullah di bulan haram tadi 4, bukan bulan Muharram, bulan haram 4, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Salah satu mutawaliyatun 3 nang babarakan yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram babarakan begandengan. Wa faraka baina Jumadi wa Sya'ban. Nang satu terpisah agak jauh antara Jumadil akhir dengan Sya'ban, ya bulan Rajab ini. Sekali berbuat kebaikan Allah beri ganjaran 30 kali kebaikan. Karena maghrib kita hadir di majlis ilmu di mana aja Allah beri 30 kebaikan. Tergantung daripada keikhlasan. Bila ikhlas benar, hatinya betul-betul murni mengharap Allah, tambah lagi kena kelipatannya itu. Alhamdulillah. Inilah keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rajab dikatakan sebagai syahrul istighfar. Kalau di hadis Rajab syahrullah wa Ramadan wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Bulan Rajab bulannya Allah. Banyaki berdoa, banyaki istighfar, kabul. Ya. Wa Sya'ban syahri, bulan Sya'ban bulannya Rasulullah. Maksudnya banyak-banyak baca salawat. Wa Ramadan syahru ummati, bulan Ramadan bulannya umat. Ada ulama Imam Syaukani mengatakan Ar-Rajab syahrul istighfar. Rajab itu bulan istighfar. Wa Sya'ban syahrus shalah 'alan nabi. Bulan Sya'ban itu bulan salawat kepada Rasulullah. Wa Ramadan syahrul Quran. Bulan Ramadan bulan Al-Quran. Syawal pangguru ja syahrul Gunawan. lain. Nah, makanya pada malam ini dianjurkan tuh cara bahasa kita sebaiknya umpama kada pangguru ada apa juga. Umpama digawi bang bagus. Nah, membaca doa yang dibaca oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ini kebetulan saya bawa satu, nanti di copy aja ya. Kalau mau di copy baca aja malam ini sembahyang di rumah kah pian sama ibu-ibu kada kamu sedikit baca sorangan.
Umpama di masjid baca bersama-sama ya. Sayyidina Ali setiap malam 1 Rajab tadi membaca doa ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ali masabihil hikmah wa mawali ni'mah wa ma'adin isma wa asimni bihim fi kulli su' wa la takhuzni ala ghirra wa la ala ghaflah. Pak, pendek aja, dibaca aja doanya. Ada terjemahannya malah jadi enak. Supaya hati kita lebih mantap. Nah, pertama tadi bulan awal Rajab. Yang kedua walailatul fitr. Sayyidina Ali mengkhususkan bila malam Idul Fitri sidin giat beribadah. 4 kalau tadi lah, 1 malam 1 Rajab Sayyidina Ali. Yang kedua malam Idul Fitri. Makanya malam Idul Fitri itu bertakbiran. Ini maulah apam sih Ben? Maulah putri salju. Lidah kucing, manusia ini rakus bener. Lidah kucing aja dimakannya, palir kambing dimakan juga. Kambing soalnya makan palir pian. Ya Allah, Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ketiga walailatul adha. Nah, malam Idul Adha itu juga banyak-banyak beribadah. Ini wani guring di kambing sih. Menjaga sapi kalau pindah lapas sapi orang. Saya guring di sapi. Orang bertakbiran. Yang keempat walailatun nisfi min Sya'ban. Mudahan kita panjang umur bertemu nisfu Sya'ban. Nah, di mana? Di masjid masing-masing. Di Sakumpul masih tutup. Saya barusan dari Sakumpul masih tutup ya. Ada aja yang komentar apa Jur Wali. Nah, jangan komentar-komentar. Sini menjaga akan umat Nabi Muhammad ya. Banyak aja kemarin manusia ini komentar itu. Siannya aja orang datang jadi tutupi. Nah, Abah Guru menjaga akan keadaan sekarang supaya kada timbul fitnah. Bubuhan pemerintah sudah menyuruh buka itu. Bahkan menyuruh istilahnya untuk haulu. Kalau ketika haulu kan berapa ratus M duit beredar. Perekonomian rakyat di sekitar itu bagus. Nang berjualan, nang ini, nang itu, nang apa macam. Karena imbasnya bila apa-apa, datang bisa kumpul karena ini karena itu. Nah, fitnah baik kain aja ya. Kami yang dekat sana aja ya, cuman orang-orang tertentu juga. Jadi sampai begiliran bakar tuh orang yang di dalam sekali itu ndak apa-apa, dia bebas saja beribadah di musala. Tapi orang yang kami kan agak di luar, di belakang rumah guru, yang di dalam yang di muka itu bebas dia. Nah, bakar tuh itu ndak masuk orang-orang jirannya aja, orang luar enggak ya. Ini haul ini juga tetangga-tetangga aja yang dapat undangan, yang lain enggak. Haul juga nanti malam minggu haul juga. Kita kadang ke sana pas pian ada majelis di mana malam minggu. Umpama kada jiwa sembahyang sorangan hadiah, baca Yasin, baca tabarak, baca tahlil, kirim Abah Guru, minta barakah sirin, dah tuh jangan usah repot. Oke, nah tahun dudi kalau pindah muka, nah tulakan kita, amin Allahumma. Aku 2 tahun kita kesekumpul kemarin ya Allah, asa kagandangan, salah asan covid kita kesekumpul, jadi baru kemarin kesekumpul sebentar bawa ada beberapa jamaah dari kantor minta bimbingkan ke sekumpul. Alhamdulillah kami di tempat Dato Kalampayan bisa masuk ya, karena kebetulan saya banyak kenalan di sana. Alhamdulillah. Sana masih tutup juga Bu, di Dato masih tutup juga, di luar aja kita di luar aja, di ruang utama yang begini nggak boleh ya, kecuali orang tertentu. Nah jadi 4 tadi wa kana min doai fiha ya. Nah ini doanya nih, kita silahkan difotokopi nama hendak. Dan yang kedua dianjurkan ya, bukan disunatkan, dianjurkan, disuruh cara bahasa kita ini membaca doa dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi bagus juga dibaca bersama-sama di musala, di masjid malam ini Mbah Maghrib. Doa Sayyidina Ali hanya doa Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, doa Syekh Abdul Qadir Jailani ini pendek aja, dibaca aja. Ilahi ta'arada laka fi hadhihi lailatil muta'arridun wa qasadal qasidun wa ammala fadlaka wa ma'rufaka talibun wa laka fi hadhihi lailatin nafahatun wa jawaizu wa ataya wa mawahib. Ada aja mencari mana hadisnya aja, mencari hadis, berdoa mencari hadis. Jangan
tempeleng aja manusianya. Sedikit hadis. Baik kamu duduk ke bersandar gitu, mana hadisnya? Sedikit hadis. Doa itu kapan saja bisa dibaca ya kalau. Nah. Lalu amalan-amalan orang-orang soleh juga ada, saya kopikan nanti silahkan yang berminat di fotokopi. Ya, dibaca pagi dan sore 70 kali. Tapi nanti angkat tangan, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya Rabbighfirli warhamni. Itu bagus juga kalau umpama kita di musala di masjid sama-sama bagus itu. Mbak Asar langsung angkat tangan dipimpin imam, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya Rabbighfirli warhamni wa tub alayya Rabbighfirli warhamni 70 kali. Dah imbas subuh kayak ini aja mbak isyraq kena ya, tapi isok bukan hari ini, isok bagus pimpin Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, diangkat tangannya, jangan kada diangkat tangan. Banyak wah ini nang panguliran benar mengangkat tangan, main HP mengangkat tangan harus singkal sebelah pulang berdoa nang paling semenit berdoa lapah benar, sudah makan 2 piring ya. Ada tasbihnya dan sebagainya ya. Baik, kita lanjutkan ta'lim kita dari Abdus Samad Ibnu Mughaffal. Beliau berkata, aku dengar bahwa Wahab Ibnu Munabbah atau Munabbih ya, bahwa ia berkata pada 30 baris terakhir kitab Zabur Nabi Daud alaihi salam, ujar Sidin, aku membaca. Bagus orang baca kitab Zabur, di YouTube tak ada. Coba bahasanya bahasa Suryani ya. Kalau Injil bahasa Ibrani ya, Ataraha Itrah Karaha Salihin itu bahasa Suryani ya ada. Jadi ini bahasa Ibrani, bahasa Suryani, Al-Quran bahasa Arab. Coba baca di YouTube, bagusnya baca ya. Itu kitab kita, kitab orang beriman, kitab orang Islam wajib kita imani. Cuma dengan bahasa, ada bahasa Suryani, ada bahasa Ibrani. Nah, di Indonesia ini beberapa orang saja yang bisa membaca itu, membaca bahasa Ibrani dan bahasa Suryani itu. Kalau bahasa Arab, insya Allah banyak ulama-ulama ya. Ada beberapa orang, profesor siapa itu yang bisa membaca Ibrani dan Suryani. Nah, jadi wahai Daud, ujar Allah, apakah engkau mengetahui orang yang mukmin yang bagaimanakah yang paling aku sukai untuk aku panjangkan umurnya? Nabi Daud alaihi salam menjawab, aku tidak tahu ya Allah. Ujar Nabi Daud, ulun kada tahu pian nang tahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu orang yang apabila membaca la ilaha illallah, dipanjangkan la-nya ya, terutama pada talqin yang pertama, talqin zikir yang pertama, la ilaha illallah. Dulu sekitar 4 bulan yang silam kita sudah baiat di Masjid Pelita Agung ya, sudah saya kasih sanadnya, yang sanadnya bersambung kepada Mbah Nawawi Berjan Purworejo. Jadi itu sanad dari Jawa ya. Sampai terus kepada Taifah Syekh Junaid Al-Baghdadi, terus sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanadnya jelas, cara-cara berzikirnya sudah saya sampaikan, baik zikir yang jahar atau yang nyaring maupun zikir yang batin sudah saya sampaikan. Nah, apabila orang membaca la ilaha illallah, kulit dan persendiannya gemetar. Itu orang yang ujar Allah, kupanjangkan umurnya. Aku tidak menginginkan kematian kepadanya, sebagaimana tidak diinginkan oleh seorang bapak kepada anaknya, tetapi kematian itu harus ia rasakan. Artinya kalau orang banyak berzikir kepada Allah, maka Allah berikan panjang umur. Panjang umur ini ada 2 makna. Biar umurnya pendek tapi amalnya banyak, itu namanya umur yang berberkah. Bisa juga memang Allah panjangkan usianya juga dalam taat kepada Allah. Makanya bila kita berdoa, ya Allah panjangkan umur ulun, itu makruh hukumnya.
Ya Allah, panjangkan umur ulun, sehatkan badan ulun, kuatkan jasmani ulun supaya ulun kawa beribadah. Beribadahnya itu nang memberi penekanan. Beribadah itu ke mana? Ke majelis taklim, ke apa, ke apa, ke. Artinya beribadah kan secara umum. Ya Allah, panjangkan umurku 200 tahun. Sampai nah aku 200 tahun. Panjang umur dalam taat beribadah kepada Allah. Diberi sidin 60 sehat, alhamdulillah. Diberi sidin 70 sehat, alhamdulillah. Diberi sidin 20 meninggal, ya sudah ya lagi. Udah kawai kita. Yang penting umur itu padat berisi. Berisi itu maksudnya dengan ibadah-ibadah kepada Allah. Oke lah, waktu anom bayi kayak ini sudah Tuhan ini batur sudah. Umur 40-50 batur sudah, amalannya batur, wirid nang ku baca ini, wirid nang ku baca ini, majlis nang ku datangi ini apa macam diatur sudah. Ya, apalagi zaman corona tadi banyak matian kalau hari-hari pengumuman, pagi pengumuman, tengah hari pengumuman, sore pengumuman. Aja malaikat. Nah, karena aku ingin memberikan kegembiraan di tempat yang bukan tempat ini. Karena tempat ini maksudnya dunia ini, ujar Allah, bukannya nang ahli-ahli zikir nih nah, nang ahli-ahli ibadah nih nah, agak susah dia hidupnya di dunia. Nggak apa-apa, nanti ku berikan tempat yang bagus di sana. Capek beribadah, ke majelis capek, nuntut ilmu capek, berzikir bebuihan muntung sampai 1000. Kenapa? Apa? Karena aku beri tempat yang bagus. Di dunia ini tempat bala, dunia ini tempat musibah. Nggak ada enaknya di dunia. Nyaman benar sih itu bini 3. Dikira nyaman ketiga sakit pinggang nih kamu. Nyaman 3. Nang seikong gitu. Ada kamajis lagi sih deh. Allah. Nyaman banget sih, mobilnya 15, dikira nyaman ke 15. Sudah tak imbai bayar pajak berapa? Tak imbai rusak berapa? Artinya dunia ini tidak ada enaknya, Makanya ujar Rasulullah, ad-dunya mal'unun wa mal'unatun ma fiha. Dunia ini barataan dilaknat Allah. Nang apa aja? Samuaan dilaknat Allah, illa kecuali al-alim, orang nang ba ilmu, au muta'allim, orang nang katuju menuntut ilmu. Wa fi riwayatin illa zikrullah, kecuali orang nang berzikir kepada Allah. Beisi harta gunakan untuk beribadah tuh kada dilaknat. Beisi apa aja jabatan gunakan untuk membantu urusan orang lain tuh kada dilaknat. Tapi kalau beisi jabatan mengeruk, menguras, apalagi menzalimi, apalagi memperlambat urusan orang lain, nah kayaknya ikan mati aja kan. Dipersulit urusan orang, mati aja, kayaknya ada aja waktunya. Nah, dunia tempat bala, kesenangannya adalah musibah. Kesenangan tuh musibah. Makan senang. Tapi awas ya kami mbah itu. Karunyutan batis gara-gara makan kepiting. Ya, kena mata nyaman bener. Kira-kira sejam, barat dah kepala mata ya, apa ada. Nyamannya setumat ya kalau, nah itu tempat musibah. Dan di dalamnya terdapat musuh yang selalu mengintai kalian, yang berjalan pada diri kalian seperti aliran darah, namanya hawa nafsu. Keinginan macam-macam di hati nih. Hendak inilah, hendak itu nafsu berataan. Tapi nafsu ini bisa kita arahkan. Ya, kita arahkan kemana? Ke ibadah. Hendak benar melihat orang, hendak benar melihat orang, pengen betul. Nah, itu namanya nafsu, tapi nafsu yang mengarahkan kita untuk berbuat kebaikan. Karena nafsu itu ada berbagai macam. Ada nafsul lawamah, ada nafsul mutmainnah.
Nafsul mutmainnah ini nang kita cari, kita bimbing. Jadi cakap ibarat kakanakan tuh si nafsu ini kan diumpamakan oleh Habib Syekh Abdullah Al-Busiri nang kayak anak-anak kakanakan sudah nukar es, beluman habis es lewat pentolan. Nah pentolan pulang tunjuknya tukarakan, maka bila kada tukarakan menangis. Es tangan kanan, pentolan tangan kiri. Nah, ada pulang lewat, nah apa? Nah, hendak pulang. Bila kada tukarakan, amuk kayaknya. Maka pintar. Bila ada tamu, amuk. Ya tamu pemalar juga abahnya nih lah. Kenapa itu gawian bahari? Jadi bila ada tamu, wah itu batangsa minta duit. Minta duit. Kuitan ini menciling-cilingnya ada tamu di muka. Paksa. Tapi Pak bila sudah bulik tamu di mamai orang, kenapa ada tamu minta bersupan? Itu kesempatan ya. Karena bila kada ada tamu kan tangalih sedikit. Bila ada tamu tuh dicelingi. Tak duit bah, tak duit nuka es. Dicelingi sih. Ada tamu minta duit, wah paksa supan juga ada beri. Dan sekalinya apa ya dibalas kakanakan teman kita. Bahari seorang awan kuitan lah waktu kakanakan masih halus rancaknya tuh bila ada tamu bah maka kita ada tamu iya tidak dasar bahari seorang awan kuitan. Nah sekarang anak awan seorang kayak itu balasannya. Nah, karena itulah aku segerakan para waliku untuk masuk ke dalam surga. Nah, jadi orang-orang wali itu banyak nang diambil Allah cepat supaya kada terkontaminasi, kada terpengaruh macam-macam. Apalagi makanya tahun ini banyak betul ya. Mungkin kalau kita ya hitung-hitung secara anu aja lah, mungkin hampir 500-an lebih ulama wali habaib meninggal. Selawasan corona nih nah. Macam-macam Hadramautnya, Makkahnya, Madinahnya. Ini Allah ambil lakas nang hatinya bersih, nang ibadahnya luar biasa, cepat diambil Allah. Karena supaya kada tercampur-campur dengan macam-macam. Karena kita ini semakin panjang umur kita dan semakin lama kita hidup, semakin banyak godaannya. Ya, semakin banyak. Tahun 2022 kayak gini, tahun 2030 bagaimana nanti tidak tahu. Apalagi sudah ibu kota negara jadi, tambah lagi nanti macam-macam ya. Jangan mikirkan duitnya aja, oh sekian ribu triliun untungnya, jangan itu aja, tapi imbasnya kayaknya bagaimana akhlak anak-anak kita, cucu-cucu kita. Pasti maksiat itu bukan lagi kelas nasional, internasional yang masuk ke tempat kita nanti. Oh jangan senang-senang, oh alhamdulillah. Pokoknya maju ekonomi, memang ekonomi oke, Pak. Ada yang memprediksi berapa ribu triliun itu. Cuman kayak apa nanti maksiatnya? Yang kayak ini aja sudah maksiat di tempat kita ini macam-macam sudah. Ya, apalagi kayak 30 tahun yang akan datang kita sudah kadadaan anak cucu kayak ini sudah punya Tuhan, anak-anaknya macam-macam, wah repot pujur. Nah, jadi salah satu cara kita menyelamatkan anak cucu kita pondok pesantren itu aja. Jadi mulai ini dididik. Bila kita mendidik anak kita pesantren, pastinya kita bilanya berumah tangga anaknya ke pesantren juga atau insyaallah. Bilanya kita kayak itu pulang, kayak itu terus. Nah, di situ aja kita lagi pondasi keimanan kita perkokoh. Jika tidak karena yang demikian, maka Adam tidak akan meninggalkan sampai ia tua bangka. Dengan sanad yang tersebut terdapat riwayat dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca la ilaha illa, la-nya panjangi, ingati. Dipanjangkan bacaannya ya, makanya ketika kita talqin zikir tuh kadang berpegang begini, kadang juga berbaris kayak kemarin besab. Afdalul zikri la ilaha illallah, itu dipanjangkan la-nya.
maka akan dihapus 4.000 dosa besar. Kemarin sudah saya sampaikan cara mengucapkan talqin. Talqin itu artinya melajari talqin. Makanya orang menalakinakan mayat itu melajari mayat. Ya fulan bin fulan, idza ja'akal malakani muwakkalana bik wa bi amsalika fala yuz'izak wa la yar'abak wa'lam annahuma khalqun min khalqillahi kama anta khalqun min khalqi. Wahai fulan, apabila telah datang dua orang malaikat dan menanya engkau, jangan sampean takutan, jangan sampean gentar, karena kedua malaikat itu sama nang kaya pian jua makhluk Allah. Wa idza ajlasaka wa qala lak marabbuk, apabila malaikat mengkanangkir tu parak dengan pian dan duduk sudah lalu bata menanyai pian, marabbuka, siapa pangeran jenengan? Sopo pangeranmu? Allah Rabbi, Gusti Allah pangeran kulo. Mantap. Ya, orang malaikat nih orang Jawa binanya nih. Kamu jujur malaikatnya kali bisa Jawa. Nah, jadi dilafazkan la ilaha illallah. Jari pusat tarik ke atas. Jadi cara yang tiga itu, dia ada tiga macam ya dari Syekh Samman Al-Madani. Kita duduk begini. Duduk tuh ada dua, ada duduk mubtadi seperti duduk tahiyat awal. Paham ya, duduk tahiyat awal diduduki semua kakinya. Kalau ini duduk muntaha namanya. Muntaha itu artinya orang-orang yang sudah lama belajarnya ya. Jadi kalau duduk begini kita memulai awal zikir itu afdaluz zikri, dari bawah tarik ke atas, la, mata ditutup itu. Afdaluz zikri boleh, afdaluz zikri fa'lam annahu boleh, sembarang. Kalau di hadis cuman afdaluz zikri la. Yang memulai 3 kali, paham? Yang 3 kali pertama ya. Afdaluz zikri la ilaha, ambil ke kanan, bahu kanan, tarik ke bahu kiri bagian bawah, di sini hati. Afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Pukulakan ke hati nih. Ini hati, bawah dada kita nih hati, sama bibirnya lagi sama. Hati. Makanya kita dianjurkan megang kalau habis salam kan langsung alam nasyrah laka sadrak ya. Nah itu tiga kali mata ditutup. Afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu illallah yang ketiga, waktu membuka mata ketika mengucap sayyiduna, waktu sayyiduna matanya dibuka. Illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha, dah seterusnya. Terserah mau berapa. Kalau kita yang ijazahkan kemarin berapa? 165 ya. Cara yang kedua dari lutut kiri tarik ke lutut kanan, angkat ke bahu kanan, pukul ke bagian kiri lagi. Itu cara kedua. Afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. 3 kali juga kayak tadi. Mata Bapak jam juga begitu sayyiduna buka matanya. Cara ketiga tetap. Afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah sayyiduna Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, dan seterusnya. Jadi ada 3 cara talqin zikir itu. Cuma yang paling masyhur yang kita ambil dari guru-guru kita ketiga-tiganya ya. Nah,
juga kebanyakan dari pusat naik ke atas, ambil ke sebelah kanan, pukul ke sebelah kiri. Kebanyakan yang begitu. Yang mana yang bagus guru? Semuanya bagus. Yang penting istiqamah mengamalkan zikirnya. Nah, seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, disebutkan di dalam majlis pelajaran tafsir Syekh seorang imam yang zahid yaitu Ya'qub Al-Kisai. Semoga rahmat Allah tercurah kepadanya, bahwa Hazim ibnu Walid beliau sakit dan ia pergi mendatangi dokter. Kemudian dokter itu memegang nadinya dan berkata tidak ada penyakitnya, tetapi tanyakan tentang keadaan dirinya. Hazim ibnu Walid garing, lalu ke dokter, dipegang dokter loh, nadinya kok tidak ada, ya. Karena seseorang itu lebih mengetahui tentang keadaan dirinya sendiri. Ya, dokter itu kada paham nang tahu penyakit itu diri kita. Pasti dokter bertakun, Bapak apa keluhannya Pak? Anu asa pusing-pusing jisin. Oh, itu raum muha. Oh. Ada masalah Pak? Ada sih masalah. Anu sewaan belum dibayar orang di sini. Oh itu ya Pak. coba berabah biar. Rupanya dokternya banjir juga. 3 aja periksaan dokter tak? Oh iya. Lidahnya Pak? Hakon pulang si bongol. Dibilak mata. Oh Bapak ini ada gejala mah Pak. Nyaman ya. Kada tahu dokter ngaku nikah kita juga. Datang pulang nenek sakit apa? Tahu anu kepala asa pusing di sini. Oh, coba ditensi. Oh, nenek ini hipertensi nih. Nenek tekanannya tinggi loh, 180/120. Ingatin, jangan makan ikan kering nek ya. Nggak pernah saya makan iwak kering. Ulun nanti makan mandai wadi. Itu hantunya iwak kering. Itu ngarannya hantunya iwak kering. Masyaallah. Nah, tanyakan tentang keadaan dirinya. Karena seseorang itu lebih mengetahui tentang keadaan dirinya sendiri, dan mereka pun bertanya kepadanya dan ia menjawab, sebenarnya ujar Hazim ibnu Walid, aku ini kada garing. Aku ini cuman ada penyakit merasa takut. Ini bukan di sini Pak, kalau merasa takut itu berarti ke psikiater ya. Bukan, saya ini takut kepada Allah. Oh lain pulang takutannya. Masyaallah. Nah, tetapi penyakitku adalah rasa takut kepada Allah yang maha mulia lagi maha pemberi. Takut ujar sidin aku nih diperlihatkan keaiban-keaibanku. Takut amalku pina kada diterima. Takut nanti apa-apa Allah akan murka kepadaku. Takut pokoknya imanku, pokoknya takut. Itu nang penyakitku utama. Oh kalau begitu ya dokter Pak, Bapak tidak ada sakit, tapi penyakit Bapak ini adalah takwa kepada Allah. Nah itu orang bahari lah, takutan benar. Ibadah tuh kalau pindah kada sempurna, makanya bagus-bagus beribadah. Takut betul kalau doanya enggak dikabulkan, makanya bujur-bujur berdoa husu-husu. Kadang-kadang berdoa kayak gini nah. Santai berdoa. Amin. Nah, lah ya. Ada nang walhamdulillah kini kan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kini aja pemalarnya carinya walhamdulillahi rabbil alamin. Pusutakan kemuha. Ini kita amin.
Pamalar. Bagus berdoa. Di hadis qudsi apabila seorang hamba berdoa lalu mengangkat tangan, supan, ya Allah mana aku kada mengabulkan doanya. Jangan sampai nanang bah ini banyak banget pengoleran berdoa. Mau main HP, ya Allah sejam 2 jam loh. Ada nang di angkatnya tangannya main HP ya kan. Hendak ke bawah kada bagus, dia ke atas main HP. Mudah-mudahan mati di HP-nya. HP-nya mati maksudnya. Takut demikian. Nah, takut terhadap hilangnya iman yang karenanya aku disiksa. Beruntunglah orang yang keluar dari dunia dengan iman dan tempat kembalinya ke sorga. Jadi maksud daripada ini hadis menjaga iman, menjaga tauhid dengan mengucap kalimat la ilaha illallah. Rancak-rancak ya, sering-sering. Bagusnya kita musafahah atau baiat dengan guru-guru. Terserah guru siapa. Jadi enak amalan kita itu kalau sudah ada kita dapat sanad. Nah, jadi apa yang kita baca itu sama yang dibaca guru. Apa yang dibaca guru sama dibaca gurunya. Apa yang dibaca gurunya sama sampai ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sanad itu utama. Ya. Ilmu utama lagi untuk sanad. Tapi bukan sanad segala-galanya. Nah, jangan kita bangga-bangga, aku dapat sanad ini. Kada ada payu itu begawi kita kau diterima orang. Kan sanad itu kayak ijazah kan. Nah, jadi tapi ketika kita dapat sanad, alhamdulillah amalanku ini kuat. Arti kuat itu guruku mengamalkan, gurunya mengamalkan, gurunya guru sampai ke atas. Mudah-mudahan kita beratan panjang umur, sehat walafiat, zahiran wa batinan, dan mudah-mudahan anak cucu kita beriman saleh salehah dan kita sakaluargaan selamat dunia akhirat. Penyakit-penyakit yang berada di awak kita masing-masing mudah Allah sembuhkan syifaan ajilan kamilan la yughadiru saqama bi barakatil Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya Karim, wa'fu anna ya Rahman, wa'fu anna ya Rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan takunu li kulli usrin yusra wa li kulli da'in dawa'a wa li kulli saqamin shifaa'a. وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، علمنا ما ينفعنا. ربي باقنا في الدين وعلمنا رشدا، ربي زدنا علوما نافعا وارزقنا فهما. اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Namun Anda fotokopi silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.